Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 11 tentang analisis biaya, volume, laba sebagai alat perencanaan manajerial. Berikut ini anggota kelompok 3. Yang pertama Aldo Prakoso, NPM 178, yang kedua Julian Adibdawas, NPM 185, yang ketiga Sherina Natasha Agatha, NPM 187, yang keempat Hanif Respati Sudira, NPM 189, yang kelima Evelyn Tio, NPM 191, yang keenam Marsyita Dwi, NPM 193, yang ketujuh Nikmah Nur Aida, NPM 197, yang ke-8 Malta Dirga Safalas, NPM 205, yang ke-9 Arya Bima Dwinata, NPM 207, yang ke-10 saya sendiri Sabrina Dayuaka, NPM 213. Yang pertama, analisis biaya, volume, laba, dan titik impas dalam unit. Analisis biaya, volume, laba, atau analisis CVP adalah alat yang efektif untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena analisis ini menekankan keterkaitan antara biaya, jumlah yang terjual, harga, dan semua informasi keuangan perusahaan. Analisis ini juga dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi sejauh mana dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan untuk membantu menentukan solusi yang diperlukan. Analisis CVP juga dapat mengatasi banyak masalah lain seperti jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya tetap terhadap titik impas, dan dampak kenaikan harga terhadap laba. Analisis CVP memungkinkan manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan memeriksa dampak berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Titik di mana laba sama dengan 0. Cara menentukan titik impas: yang pertama, mengimplementasikan pendekatan unit yang terjual pada analisis CVP. Yang kedua, pemisahan biaya menjadi komponen tetap dan variabel. Analisis CVP berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam komponen laba. Selanjutnya, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi adalah alat yang berguna untuk mengatur biaya perusahaan ke dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Laba operasi mencakup pendapatan dan beban dari operasi normal perusahaan. Laba bersih adalah laba operasi dikurangi pajak pendapatan. Secara spesifik, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dan total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasional menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual dikurangi total biaya tetap. Selanjutnya, jalan pintas untuk menghitung unit impas. Untuk dapat menghitung unit impas lebih cepat dengan berfokus pada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Di titik impas, margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Jika mengganti margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit dalam persamaan laba operasi dan memperoleh jumlah per unit, maka akan mendapatkan persamaan dasar titik impas berikut. Jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Meskipun break-even merupakan informasi yang berguna, sebagian besar perusahaan ingin memperoleh laba operasi yang lebih besar daripada 0. Analisis cost volume profit
menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba di sini adalah laba operasi di atas 0, yang dapat dinyatakan dengan jumlah dolar atau sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Untuk mencari target laba, pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mendekatkan laba operasi atau pendekatan margin kontribusi. Nah, di sini yang pertama pendekatan target laba sebagai sebuah jumlah dolar. Di sini contohnya adalah Whittier Company ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000 dolar. Dalam hal ini, berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Jika menggunakan laporan laba rugi, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 60.000 dolar sama dengan 400 dolar dikali unit, dikurangin 325 dolar kali unit, dikurangi 45.000 dolar. Selanjutnya dipindahkan 45.000 dipindahkan ke sisi 60.000, jadi 105.000 dolar sama dengan 75 dolar unit. 105.000 dibagi 75 yaitu 1.400. Jika menggunakan persamaan break-even, maka perlu menambahkan target laba sebesar 60.000 pada biaya tetap dan langsung. Contoh caranya seperti ini. Unit sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dolar dibagi 400 dolar dikurangin 325 dolar. Hasilnya 105.000 dolar dibagi 75 dolar. Hasilnya sama yaitu 1.400. Selanjutnya yang kedua, pendekatan target laba sebagai suatu persentase dari pendapatan penjualan. Di sini contohnya Whittier Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikalikan dengan kualitas. Dengan menggunakan laporan laba rugi, maka diperoleh seperti ini. 15% atau 0,15 dikali 400 dolar dikali unit sama dengan 400 dolar kali unit dikurangin 325 dolar kali unit dikurangi 45.000 dolar. 0,15 dikali 400 diperoleh 60 dolar sama dengan 75 dolar unit dikurangi 45.000 dolar. 75 dolar unit dipindah ke sisi 60, maka diperoleh 15 dolar kali unit sama dengan 45.000 dolar. Unit sama dengan 45.000 dibagi 15, hasilnya 3.000. Nah, jadi di sini kita dapat mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual agar menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan, yaitu dengan menjual 3.000 unit mesin pemotong rumput. Selanjutnya, target laba setelah pajak. Pada saat menghitung break-even, pajak penghasilan tidak berperan. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayar atas laba 0 adalah 0. Namun, ketika perusahaan ingin mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Nah, di sini rumusnya adalah laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikali operasi sama dengan laba operasi dikali 1 dikurangi tarif pajak. Atau laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu break-even point dalam dolar penjualan. Di sini manajer lebih suka menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan daripada unit yang terjual. Ukuran unit terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan hanya dengan mengalihkan harga jual unit dengan yang terjual. Dalam hal ini, variabel penting adalah dolar penjualan. Jadi, pendapatan dan biaya variabel harus dinyatakan dalam dolar, bukan unit. Karena pendapatan penjualan selalu dinyatakan dalam dolar, mengukur variabel itu tidak menjadi masalah. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai persentase penjualan dan bukan sebagai jumlah per unit yang terjual.
Kemudian yaitu ada rasio biaya variabel, yaitu merupakan proporsi setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data total atau data unit. Kemudian yaitu rasio margin kontribusi, merupakan proporsi dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan keuntungan bagaimanapun. Proporsi dolar penjualan yang tersisa setelah biaya variabel ditutup harus menjadi komponen margin kontribusi. Dan kemudian yaitu margin kontribusi, merupakan pendapatan yang tersisa setelah biaya variabel ditutup. Pendapatan tersebut harus tersedia untuk menutupi biaya tetap dan berkontribusi pada keuntungan. Ini ada 3 kemungkinan, yaitu biaya tetap bisa sama dengan margin kontribusi, biaya tetap bisa lebih kecil dari margin kontribusi, atau biaya tetap bisa lebih besar dari margin kontribusi. Jika biaya tetap sama dengan margin kontribusi, maka pendapatan operasi atau laba adalah nol dan perusahaan berada di titik impasse. Jika biaya tetap kurang dari margin kontribusi, perusahaan memperoleh keuntungan. Dan jika biaya tetap lebih besar dari margin kontribusi, perusahaan menghadapi kerugian operasional. Selanjutnya yaitu beberapa contoh dalam pendekatan penjualan pendapatan. Bahwa pendapatan penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi telah dinyatakan sebagai persen dari penjualan. Jadi rumusnya pendapatan operasional sama dengan penjualan min biaya variabel min biaya tetap. Kemudian yaitu merupakan bahwa beberapa rumus untuk titik impasse dalam unit, yaitu impasse unit sama dengan biaya tetap per harga min biaya variabel satuan. Jika kita mengalihkan kedua sisi persamaan ini dengan harga sisi kiri akan sama dengan pendapatan penjualan di titik impasse, yaitu break even units kali harga sama dengan harga kali biaya tetap dibagi dalam kurung harga min biaya variabel min satuan. Break even sales sama dengan biaya tetap kali harga dibagi harga min biaya variabel satuan. Break-even sales sama dengan biaya tetap X margin harga dibagi kontribusi. Kemudian break-even sales sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Selanjutnya yaitu target laba dan pendapatan penjualan. Dengan asumsi bahwa biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui dampak keuntungan dari perubahan pendapatan penjualan. Untuk mendapatkan total perubahan laba dari perubahan pendapatan, cukup kalikan rasio margin kontribusi dengan perubahan penjualan. Yang kedua yaitu perbandingan dua pendekatan. Untuk pengaturan produk tunggal, mengubah titik impasse dalam unit menjadi impasse dalam pendapatan penjualan hanyalah masalah mengalihkan harga jual unit dengan unit yang terjual. Ada dua alasan. Yang pertama, rumus untuk pendapatan penjualan memungkinkan kita untuk langsung menyelesaikan pendapatan jika itu yang diinginkan. Yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih sederhana untuk digunakan dalam pengaturan beberapa produk. Kemudian analisis multiproduk, analisis biaya volume laba atau CVP itu cukup mudah untuk diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan itu memproduksi dan menjual sejumlah produk atau jasa. Meskipun kompleksitas konseptual analisis CVP ini lebih tinggi dalam situasi multiproduk, tetapi pengoperasiannya itu tidak jauh berbeda. Berikut contoh menggunakan rumus yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal ke pengaturan multiproduk. Pada contoh ini, perusahaan Whittier itu memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rumput. Yang pertama itu mulching mower yang dijual seharga 400 dan riding mower yang dijual seharga 800. Pada departemen pemasaran, yakin bahwa 1.200 mulching mower dan 800 riding mower itu dapat dijual selama 1 tahun mendatang. Dan pengontrol itu telah menyiapkan proyeksi laporan laba ruginya yang dapat dilihat pada slide ini. Dan dapat diperhatikan bahwa pengontrol itu telah memisahkan biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Biaya tetap langsung itu adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut tidak ada.
Biaya tetap umum itu adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap ada meskipun salah satu produk itu dieliminasi. Pada perhitungan ini, untuk mendapatkan pendapatan operasional multiproduknya itu dapat dihitung dari total penjualan kedua mesin, dikurangi dengan total biaya variabel yang disebut dengan margin kontribusi, kemudian dikurangi lagi dengan total biaya tetap langsung yang disebut dengan produk margin, dan terakhir total produk margin ini dikurangi dengan biaya tetap umum untuk kedua mesin ini, sehingga menghasilkan pendapatan operasional multiproduknya. Kemudian itu titik impas dalam unit. Dengan adanya penambahan lini produk baru ini, pemilik Whittier ingin mengetahui berapa banyak dari setiap model yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Salah satu tanggapan yang mungkin adalah menggunakan persamaan yang sebelumnya di mana biaya tetap itu dibagi dengan margin kontribusi. Tetapi persamaan ini menghadirkan beberapa masalah langsung, karena persamaan tersebut dikembangkan untuk analisis produk tunggal, sementara ini berbeda karena ini untuk dua produk, sehingga diperlukan dua margin kontribusi unitnya. Untuk dapat menghitung margin kontribusi tiap produknya dapat dilakukan dengan perhitungan yang dapat dilihat pada slide. Untuk Mulching Mower, itu penjualan sebesar 400 dikurangi biaya variabel per unit sebesar 325 yang diperoleh dari 390.000 dibagi 1.200 unit yang menghasilkan margin kontribusi per unit sebesar 75. Untuk Riding Mower, itu penjualan sebesar 800 dikurangi biaya variabel per unit sebesar 600 yang diperoleh dari 480.000 dibagi 800 unit, sehingga menghasilkan margin kontribusi per unitnya sebesar 200. Salah satu solusi yang mungkin untuk memperoleh break-even point dari tiap produk adalah menerapkan analisis terpisah untuk setiap lini produk. Dimungkinkan untuk mendapatkan titik impas individu ini ketika pendapatan didefinisikan sebagai margin produk. Dan berikut cara untuk menghitung break-even point dari tiap-tiap produknya. Untuk Mulching Mower itu dapat diperoleh dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual satuan dikurangi biaya variabel atau margin kontribusi. Jadi biaya tetap sebesar 30.000 dibagi 75 yang menghasilkan 400 unit. Dan untuk Riding Mower itu dengan rumus yang sama, biaya tetapnya sebesar 40.000 dibagi dengan 200 yang menghasilkan 200 unit. Jadi 400 unit Mulching Mower dan 200 unit Riding Mower harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Tetapi margin produk impas ini hanya mencakup biaya tetap langsung, dan biaya tetap umumnya itu tetap harus ditanggung. Jadi menjual sejumlah mesin pemotong rumput ini akan menghasilkan kerugian yang setara dengan biaya tetap umumnya. Belum ada titik impas untuk perusahaan secara keseluruhan yang telah diidentifikasi, karena bagaimanapun biaya tetap umum itu harus diperhitungkan dalam analisis. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan dengan mengalokasikan biaya tetap umum ke setiap lini produk sebelum menghitung titik impas. Masalah dengan pendekatan ini adalah bahwa alokasi biaya tetap umum itu bersifat sewenang-wenang, jadi tidak ada volume impas yang berarti yang langsung terlihat. Solusi lain yang mungkin adalah mengubah masalah produk ganda menjadi masalah produk tunggal. Jika ini dilakukan, maka semua metodologi CVV pada produk tunggal dapat diterapkan secara langsung. Kunci dari konversi ini adalah mengidentifikasi bauran penjualan yang diharapkan dalam unit dari produk yang dipasarkan. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Kemudian menentukan bauran penjualan. Bauran penjualan itu dapat diukur dalam unit yang terjual atau dalam proporsi pendapatan. Biasanya, bauran penjualan itu diperkecil menjadi bilangan bulat sekecil mungkin. Sebagai alternatif pertama, itu bauran penjualan dapat diwakili oleh persentase pendapatan total yang dikontribusi oleh setiap produk. Contohnya itu pada Mulching Mower, dengan pendapatan diperoleh dari 400 dikali 1.200 unit, yang menghasilkan 480.000 dengan persentase 42,86%. Kemudian Riding Mower dengan pendapatan 800 dikali 800 unit, yang menghasilkan 640.000 pendapatannya dengan persentase 57,14%. Kemudian untuk alternatif kedua, dengan menggunakan penjualan dalam unit, itu menghasilkan kombinasi relatif 3:2, yaitu dari setiap 5 mesin pemotong yang terjual, 60%-nya adalah Mulching Mower dan 40%-nya adalah Riding Mower. Yang diperoleh dari penjualan 1.200 Mulching Mower dan 800 Riding Mower, di mana bauran penjualannya itu sebesar 1.200 banding 800 yang kemudian diperkecil hingga menjadi 3:2. Artinya, untuk setiap 3 Mulching Mower yang dijual, 2 Riding Mower juga dijual.
Kemudian dapat dilihat dari kedua metode perhitungan ini, maka mereka memiliki hasil yang berbeda. Bauran penjualan yang diperoleh dari pendapatan itu diperoleh dari produk satuan dan membobotkannya dengan harga. Oleh karena itu, meskipun proporsi dasar dari mesin pemotong rumput yang terjual ini tetap 3:2, masing-masing harga yang lebih rendah itu diberi bobot lebih ringan ketika harga jual yang diperhitungkan. Untuk analisis GVP-nya, kita harus menggunakan bauran penjualan yang dinyatakan dalam unit. Dan menurut studi pemasaran Whittier, bauran penjualan 3:2 dapat diharapkan. Dan ini adalah rasio yang harus digunakan, yang lainnya itu dapat diabaikan. Bauran penjualan yang diharapkan berlaku harus digunakan untuk analisis GVP. Oke teman-teman, perkenalkanlah nama saya Malta Dika Savalas dengan FPM 190, 130, 10, 205 dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan teman saya pada materi bauran penjualan dan analisis GVP. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih pada teman-teman, kira-kira apa sih hubungan antara bauran penjualan dan analisis GVP? Jadi, dengan kita menentukan bauran penjualan, kita itu dapat merubah beberapa masa produk menjadi format GVP tunggal. Lalu, dengan kita mendefinisikan produk sebagai paket, maka masalah produk multiple ini akan berubah ke bentuk produk tunggal. Lalu, agar kita bisa menggunakan pendekatan break-even point in unit, apa saja sih hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu? Jadi, hal-hal yang harus diketahui terlebih dahulu adalah harga jual per paket serta biaya variabel per paket. Dengan kita mengetahui dua hal ini, maka kita dapat menggunakan pendekatan break-even point in unit. Seperti itu. Dengan kita menggunakan pendekatan break-even point in unit, maka secara tidak langsung kita juga akan mencari nilai paket itu sendiri. Oleh karena itu, agar kita dapat menghitung nilai paket, diperlukan beberapa informasi seperti mengenai bauran penjualan, lalu harga produk tunggal, dan biaya variabel tunggal. Bisa dilihat di sini teman-teman, di PPT ada tabel tentang bagaimana kita menghitung nilai paket dengan informasi yang ada. Jadi di sini ada dua produk yaitu mulching dan lighting dengan unit variable price-nya masing-masing $400 dan $800. Lalu unit contribution cost-nya masing-masing $325 dan $600. Lalu sales margin-nya $75 dan $200. Lalu package unit contribution mix-nya masing-masing 3 dan 2. Lalu diketahui hasilnya margin di sini total ada $225 dan $400. Jadi $225 ini didapat dari dengan mengalihkan sales margin dan package unit contribution mix. Jadi $75 dikalikan 3 hasilnya $225. Lalu $400 ini didapat juga pada perkalian antara sales margin dan package unit contribution mix, yaitu $200 dikali 2 hasilnya $400. Karena itu package totalnya menjadi $625. Oke, jadi dari penghitungan tadi itu sebenarnya kita akan mencari break-even point di mana kita dapat menentukan jumlah paket yang terjual pada saat diimpas. Jadi, dimisalkan lagi, jika dilaporkan laba rugi untuk total biaya tetap Twitter sebesar $96.250, maka titik impasnya berapa? Untuk itu kita akan coba bahas ya teman-teman. Oke, di sini adalah break-even package. Jadi break-even package ini rumusnya fixed cost dibagi package contribution margin. Ini fixed cost-nya sudah diketahui ya teman-teman bahwa totalnya $96.250. Lalu package contribution margin ini didapat dari kita menghitung nilai paket atau package total di slide sebelumnya, yaitu kita ketemu hasilnya $625 kan. Jadi kita tinggal bagi saja $96.250 dibagi $625 dan ketemu hasilnya yaitu 154 package. Seperti itu. Jadi break even package-nya itu
adalah 154 package. Oke, lalu kan tadi ada dua macam barang ya teman-teman. Ada yang mulching sama riding. Mulching ini mesin pemotong rumput mulsa, dan riding ini mesin pemotong rumput, seperti itu. Jadi setelah kita ketemu hasil dari penghitungan break-even package ini, total 194 package kan. Lalu berapa sih total per produk yang harus terjual agar bisa mencapai titik impas? Jadi kita tinggal kalikan saja hasil dari break-even package ini, yaitu 194 package dikali dengan package unit contribution mix yang ada di slide sebelumnya. Untuk mulching atau mesin pemotong rumput mulsa, tadi kan package unit contribution mix-nya kan total 3, dan untuk mesin pemotong rumput kan totalnya 2, jadi tinggal dikali saja, yaitu 154 kali 3 totalnya 462, dan 154 kali 2 totalnya 308. Jadi agar bisa sampai di titik impas, Whittier itu harus menjual 462 mesin pemotong rumput mulsa dan 308 mesin pemotong rumput, seperti itu. Setelah itu, ini kita ada laporan apa rugi yang menggambarkan keadaan dari kasus yang sudah kita bahas, yaitu kasus pada titik impas. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk laporan laba ruginya. Lalu dalam analisis TVP untuk bauran penjualan tertentu itu akan mengakibatkan seolah-olah perusahaan itu menjual satu produk. Namun, tindakan yang dapat mengubah harga produk individu mempengaruhi bauran penjualan karena konsumen mungkin akan membeli lebih banyak atau lebih sedikit produk. Dan perlu diingat teman-teman bahwa bauran penjualan baru akan memengaruhi unit dan setiap produk yang perlu dijual untuk mencapai target keuntungan yang diinginkan. Jika bauran penjualan untuk periode mendatang tidak pasti, mungkin perlu untuk melihat beberapa bauran yang berbeda. Lalu teman-teman perlu diketahui bahwa kompleksitas pendekatan titik impas dalam unit meningkat secara dramatis selaras dengan meningkatnya jumlah produk. Lalu penggunaan komputer ini sebenarnya juga dapat membantu pekerjaan manusia karena dapat menangani masalah dengan banyaknya data. Lalu apakah ada cara lain untuk bisa membantu atau menyederhanakan pekerjaan ini? Jawabannya ada, yaitu perusahaan menganalisis kelompok produk dan produk individu, serta dengan beralih dari unit yang terjual ke pendekatan pendapatan penjualan. Pendekatan ini itu dapat mencapai analisis TVP beberapa produk dengan menggunakan data ringkasan yang ditemukan dalam laporan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sales dollar approach atau pendekatan dolar penjualan. Jadi pada pendekatan ini itu break-even point-nya secara implisit menggunakan asumsi bauran penjualan. Namun, asumsi ini tuh menghindari persyaratan perhitungan dari paket kontribusi margin, serta tidak ada pengetahuan khusus yang dibutuhkan terkait produk tunggal. Lalu untuk upaya komputasi itu sebenarnya serupa dengan apa yang digunakan dalam pengaturan produk tunggal. Apalagi jawabannya itu masih diekspresikan dalam pendekatan penjualan. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa tidak seperti titik impas dalam unit, jawaban atas pertanyaan CVP yang menggunakan dolar penjualan itu masih ditanyakan dalam ukuran ringkasan tunggal. Seperti itu. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang representasi grafis dari hubungan CVP. Penyajian secara grafis dapat membantu para manajer melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Hal itu juga dapat membantu mereka dalam memahami dampak kenaikan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dengan cepat. Dua grafik yang penting yakni grafik laba volume dan grafik biaya volume laba. Grafik laba volume. Grafik ini menggambarkan hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi, yakni laba operasi sama dengan harga dikali unit dikurang biaya variabel per unit dikali unit dikurang biaya tetap. Bisa lihat grafiknya di sebelah kiri. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel bebas.
Nilai variabel bebas biasanya diukur pada sumbu horizontal dan variabel terikat pada sumbu vertikal. Lalu ada grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba adalah hubungan antara biaya, volume, dan laba untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci. Perlu adanya grafik dengan dua garis terpisah. Misalnya dilihat di gambar, grafik total pendapatan itu pada sumbu horizontal dan garis total biaya pada sumbu vertikal. Dengan garis ini disajikan dengan dua persamaan berikut, yakni pendapatan sama dengan harga dikali unit dan total biaya sama dengan biaya variabel per unit dikali unit ditambah biaya tetap. Lalu ada asumsi pada analisis biaya volume laba. Analisis mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya berbentuk linear. 2. Analisis mengasumsikan harga total biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan yang relevan. Ketiga, analisis mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual. Keempat, untuk analisis multiproduk, diasumsikan baruan penjualan diketahui. Dan yang kelima, diasumsikan harga jual dan biaya diketahui secara pasti. Fungsi linear. Kurva di bawah menggambarkan fungsi pendapatan dan biaya. Dapat dilihat dalam kurva pendapatan, saat kuantitas penjualan meningkat, pendapatan juga meningkat. Kemudian peningkatannya tidak setajam sebelumnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketika unit terjual lebih banyak, harga akan menurun. Nah, itu untuk fungsi pendapatan. Sedangkan fungsi total biaya lebih rumit. Pada awalnya tajam, namun kemudian agak mendatar dan kembali naik lagi secara tajam. Hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan dan penurunan tingkat pengembalian. Rentang relevan. CVP merupakan alat pengambilan keputusan jangka pendek. Maka yang perlu dilakukan adalah menetapkan rentang operasi berjalan atau rentang yang relevan yang menggambarkan hubungan biaya dan pendapatan linear yang berlaku. Jadi kita tidak perlu untuk memperhitungkan seluruh rentang produksi dan penjualan. Di bawah dapat dilihat bahwa rentang relevannya adalah 5.000 sampai 15.000 unit. Di luar itu berarti dianggap tidak relevan. Dengan rentang relevan tersebut, kurva menjadi lebih linear dibanding tidak menggunakan rentang relevan. Asumsi yang ketiga adalah produksi sama dengan penjualan. Apa yang diproduksi akan terjual. Persediaan tidak berubah selama periode tersebut. Artinya setiap barang-barang yang diproduksi semuanya akan terjual dan tidak ada barang yang tidak terjual. Bauran penjualan yang konstan. Untuk analisis multiproduk, diasumsikan bauran penjualan diketahui. Bauran penjualan akan konstan dalam analisis produk tunggal karena hanya ada satu produk. Analisis impas multiproduk memerlukan bauran penjualan yang konstan. Namun memprediksi bauran penjualannya tidak mudah sehingga diperlukan analisis sensitivitas. Kemudian asumsi yang terakhir adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun faktanya harga, biaya variabel, dan biaya tetap sulit diketahui secara pasti. Perubahan yang terjadi pada suatu variabel akan berpengaruh ke variabel lainnya dan kerap ada suatu distribusi probabilitas. Selain itu, terdapat cara-cara formal untuk pengaturan ketidakpastian secara eksplisit ke dalam model CVP. Perubahan dalam variabel CVP. Perusahaan harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga, biaya variabel, biaya tetap, dan juga memperhitungkan pengaruh resiko dan ketidakpastian. Berikut contoh skenario with company yang memiliki 3 alternatif berbeda. Alternatif yang pertama adalah jika pengeluaran iklan meningkat $8.000, penjualan akan naik dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Alternatif yang kedua, penurunan harga dari $400 menjadi $375 per mesin pemotong rumput manual akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Alternatif ketiga, menurunkan harga menjadi $375 dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar $8.000 akan meningkatkan penjualan dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit.
Untuk alternatif pertama, unit terjual naik sebanyak 125 unit dan biaya tetap meningkat sebesar $8.000. Dapat dilihat di gambar terdapat perbandingan sebelum dan sesudah. Sebelumnya unit terjualnya adalah 1.600, kemudian naik menjadi 1.725. Unit terjual itu kemudian dikalikan dengan kontribusi margin per unit untuk memperoleh total margin kontribusi. Sehingga 1.600 dikali 75, total margin kontribusinya adalah $120.000. Kemudian ketika unit terjualnya naik 1.725 dikali 75, total kontribusi marginnya adalah $129.375. Kemudian total kontribusi margin ini dikurangi dengan biaya tetap. Biaya tetap sebelumnya adalah 45.000, kemudian biaya tetapnya meningkat sebesar 8.000 sehingga 45.000 ditambah 8.000 hasilnya $53.000. Kemudian biaya tetap ini mengurangi total kontribusi margin sehingga diperoleh profit. Profit yang sebelumnya adalah $75.000, kemudian sesudah kenaikan penjualan profitnya menjadi $76.375. Berarti profitnya mengalami kenaikan sebesar $1.375. Untuk alternatif 2, harga turun sebesar $25 dan penjualannya meningkat sebesar 300 unit. Harga awalnya adalah $400, kemudian turun sebesar $25 sehingga harga barunya adalah $375. Nah, saat masih menggunakan harga lama, harga yang $400, unit terjualnya sebesar 1.600 dan margin kontribusinya sebesar $75. Sehingga total margin kontribusinya pada harga lama adalah $120.000. Nah, pada harga baru, waktu harganya $375, itu unit kontribusinya menurun menjadi $50 per unit. Perhitungannya adalah $375 dikurangi $325. Saat menggunakan harga yang baru, unit terjualnya meningkat sebesar 300 unit menjadi 1.900 unit. Sehingga 1.900 unit dikalikan dengan unit kontribusi marginnya $50, hasilnya $95.000. Nah, bebannya keduanya tetap sama, $45.000, dan profitnya jika menggunakan harga lama sebesar $75.000 dan profit dengan harga barunya $50.000, sehingga profitnya mengalami penurunan sebesar $25.000. Dan untuk alternatif terakhir, alternatif ketiga, harganya turun menjadi $375, pengeluaran iklan meningkat sebesar $8.000 dan penjualan meningkat menjadi 2.600 unit. Total margin kontribusi saat ini adalah $120.000. Perhitungannya $75 dikali 1.600. Saat ini tuh maksudnya harga yang lama. Kemudian total margin kontribusi per unit yang baru adalah $130.000. Perhitungannya $50 dikali 2.600 unit. Sehingga total margin kontribusinya naik sebesar $10.000. Kemudian dikurangi biaya iklan yang naik sebesar 8.000 sehingga laba yang diperoleh adalah 2.000. Dari analisa di atas dapat diketahui alternatif yang paling menguntungkan adalah alternatif yang ketiga, karena alternatif yang pertama jumlah keuntungannya lebih sedikit dibanding alternatif ketiga, dan yang alternatif kedua malah profitnya merugi. Jadi pilihan yang terbaik adalah alternatif yang ketiga. Resiko dan ketidakpastian. Asumsi penting dari analisis cost volume profit adalah harga dan biaya diketahui dengan pasti. Namun hal tersebut jarang terjadi karena resiko dan ketidakpastian merupakan bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan harus ditangani. Terdapat dua konsep, yaitu margin pengamanan dan pengungkit operasi. Keduanya dapat dipertimbangkan untuk mengukur resiko. Margin pengaman atau margin of safety. Margin pengaman atau margin of safety adalah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan yang melebihi volume break-even. Margin pengaman dapat juga dipandang sebagai ukuran kasar dari resiko. Contohnya,
Jika pendapatan break-even PTA adalah $200.000 dan pendapatan saat ini adalah $500.000, maka margin pengamannya adalah $300.000 yang didapatkan dari $500.000 dikurangi $200.000. Operating leverage atau pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage atau DOL untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Jika biaya tetap digunakan untuk mengurangi biaya variabel sehingga margin kontribusi meningkat dan laba menurun, maka tingkat pengungkit operasi akan naik yang menandakan adanya peningkatan resiko. Analisis sensitivitas dan cost volume profit merupakan teknik yang digunakan para manajer untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba dengan harga produk, biaya variabel, biaya tetap, produk campuran yang terjual, serta menyiapkan rumus untuk menghitung titik impas dan keuntungan yang diharapkan. Analisis sensitivitas juga membantu para manajer untuk mengukur sejauh mana variabel perkiraan yang akan membawa pengaruh buruk terhadap keputusan manajer. Selain itu, analisis sensitivitas CVP membantu manajer perusahaan dalam menganalisis dampak penggunaan antara sistem manual dengan sistem otomatis. Berikut adalah perbedaan antara sistem manual dengan sistem otomatis. Cost volume profit dan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP konvensional mengasumsikan bahwa seluruh biaya perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya yang bervariasi dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Kemudian, biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Dalam sistem penetapan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC system, biaya dibagi menjadi unit dan non-unit berdasarkan kategori. Penetapan biaya berbasis aktivitas mengakui bahwa beberapa biaya bervariasi dengan unit yang diproduksi dan beberapa biaya tidak. Tetapi, biaya berbasis non-unit tetap sehubungan dengan perubahan volume produksi, serta biaya berbasis non-unit bervariasi sehubungan dengan pendorong aktivitas lainnya. Penggunaan penetapan biaya berdasarkan aktivitas membantu analisis CVP menjadi lebih akurat karena memberi pengetahuan tentang perilaku biaya, sehingga membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Persamaan penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah unit biaya variabel dikalikan jumlah unit, ditambah biaya pengaturan dikalikan jumlah pengaturan, ditambah biaya teknisi dikalikan jumlah jam teknisi. Pendapatan operasi bisnis dapat dihitung melalui total pendapatan dikurangi dengan total biaya, atau bisa juga sebagai berikut. Pendapatan operasi bisnis sama dengan total pendapatan dikurangi biaya tetap ditambah unit biaya variabel dikalikan jumlah unit, ditambah biaya pengaturan dikalikan jumlah pengaturan, ditambah biaya teknisi dikalikan jumlah jam teknisi. Untuk menghitung titik impas atau BEP dalam unit dapat melalui pendekatan margin kontribusi. Pada keadaan impas, pendapatan operasional adalah 0. Dan untuk mencari jumlah unit yang harus dijual agar mencapai titik impas adalah sebagai berikut. Titik impas unit sama dengan biaya tetap ditambah biaya pengaturan dikalikan jumlah pengaturan, ditambah biaya teknisi dikalikan jumlah jam teknisi, dibagi harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Perbandingan antara titik impas sistem ABC dengan titik impas konvensional menunjukkan dua perbedaan yang signifikan. Pertama, biaya tetap yang berbeda. Beberapa biaya yang sebelumnya diidentifikasi sebagai biaya tetap kemungkinan berbeda dengan pemicu biaya non-unit, seperti pengaturan dan jam teknisi. Kedua, pembilang pada persamaan titik impas sistem ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit, yaitu untuk aktivitas terkait batch dan untuk aktivitas penunjang produk. Contoh membandingkan analisis konvensional dan ABC. Perbandingan analisis biaya volume profit konvensional dengan biaya berbasis aktivitas berguna. Diasumsikan
sebuah perusahaan ingin menghitung unit yang harus dijual untuk memperoleh pendapatan sebelum pajak sebesar $20.000 dengan data seperti berikut. Dengan menggunakan analisis CVP, unit yang harus dijual untuk mendapatkan laba sebelum pajak sebesar $20.000 dihitung sebagai berikut. Target income ditambah conventional fixed cost dibagi price dikurangi unit variable cost yang akan menghasilkan 12.000 unit. Kemudian, jika menggunakan persamaan ABC, unit yang harus dijual untuk memperoleh pendapatan operasional sebesar $20.000 dihitung sebagai berikut. Target income ditambah ABC fixed cost ditambah setup cost dikali number of setup. Kemudian ditambah engineering cost dikali number of engineering cost dibagi price dikurangi unit variable yang hasilnya juga sama 12.000 unit. Jumlah unit yang harus dijual identik pada kedua pendekatan tersebut. Alasannya sederhana. Total kumpulan biaya tetap di bawah penetapan biaya konvensional terdiri dari biaya variabel berbasis non-unit ditambah biaya yang tetap terlepas dari penggerak aktivitasnya. ABC memecah biaya variabel berbasis non-unit. Biaya ini dikaitkan dengan tingkat tertentu dari setiap penggerak aktivitas. Untuk driver tingkat batch, levelnya adalah 20 penyiapan. Untuk variabel tingkat produk, levelnya adalah 1000 jam rekayasa. Selama tingkat aktivitas untuk pendorong biaya berbasis non-unit tetap sama, maka hasil untuk perhitungan konvensional dan ABC akan sama. Tetapi level ini dapat berubah, dan karena itu, informasi yang diberikan oleh kedua pendekatan dapat berbeda secara signifikan. Persamaan ABC untuk analisis CVP adalah representasi yang lebih kaya dari perilaku biaya yang mendasari dan dapat memberikan wawasan strategis yang penting. Implikasi strategis, analisis CVP konvensional versus analisis ABC. Misalkan setelah analisis CVP konvensional, pemasaran menunjukkan bahwa menjual 12.000 unit tidak mungkin. Nyatanya hanya 10.000 unit yang bisa terjual. Presiden perusahaan kemudian mengarahkan para insinyur desain produk untuk menemukan cara untuk mengurangi biaya pembuatan produk. Para insinyur juga telah diberitahu bahwa persamaan biaya konvensional dengan biaya tetap sebesar 100.000 dan biaya variabel unit sebesar 10. Berlaku biaya variabel 10 per unit terdiri dari tenaga kerja langsung $4, bahan langsung $5, dan biaya overhead variabel $1. Untuk memenuhi permintaan pengurangan titik impas, teknik menghasilkan desain baru yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja. Desain baru mengurangi biaya tenaga kerja langsung sebesar 2 per unit. Desain tidak akan mempengaruhi material atau overhead variabel. Jadi, biaya variabel adalah $8 per unit dan titik impasnya sebagai berikut. Number of unit sama dengan fixed cost dibagi price dikurangi unit variable cost yang menghasilkan 8.333 unit. Pendapatan yang diproyeksikan ada 10.000 unit terjual dihitung sebagai berikut. Sales 200.000, variable expense 80.000, contribution margin 120.000, fixed expense 100.000, operating income 20.000. Dengan senang hati, Presiden menyetujui desain baru tersebut. Setahun kemudian, Presiden menemukan bahwa peningkatan pendapatan yang diharapkan tidak terwujud. Nyatanya kerugian yang terwujud. Jawabannya diberikan oleh pendekatan ABC untuk analisis CVP, yaitu total cost sama dengan $50.000 ditambah $10 dikali unit ditambah $1.000 dikali setup ditambah $30 dikali engineering hours. Misalkan desain baru memerlukan penyiapan yang lebih kompleks, meningkatkan biaya per penyiapan dari $1.000 menjadi $1.600. Juga anggaplah bahwa desain baru karena peningkatan konten teknis memerlukan peningkatan dukungan teknis
sebesar 40% yang dari 1000 jam menjadi 1400 jam. Persamaan biaya baru termasuk pengurangan biaya variabel tingkat unit sebagai berikut. Total cost sama dengan $50.000 ditambah $8 kali per unit ditambah $1.600 dikali setup ditambah $30 dikali engineering hour. Titik impas menetapkan pendapatan operasional sama dengan 0 dan menggunakan persamaan ABC. Dihitung sebagai berikut. Asumsikan bahwa 20 penyiapan masih dilakukan. Number of unit $50.000 ditambah 1.600 dikali 20 ditambah 30 dikali 1.400 dibagi 20 dikurangi 8 yang menghasilkan 10.333 unit. Dan pendapatan operasional untuk 10.000 unit dihitung sebagai berikut. Ingat bahwa maksimal 10.000 unit dapat dijual. Sales $200.000, unit base variable expense $80.000, contribution margin $120.000, lalu setup $32.000, engineering support $42.000 yang dijumlahkan menjadi $74.000. Kemudian traceable margin $46.000, fixed expense $50.000 dan operasi $4.000. Mereka mungkin menyadari peningkatan kedua variabel ini, tetapi persamaan biaya konvensional mengalihkan perhatian dan mencari tahu seberapa besar dampak perubahan pada variabel tersebut. Informasi yang disampaikan oleh persamaan konvensional kepada para insinyur memberi kesan bahwa pengurangan biaya tenaga kerja tidak mempengaruhi bahan atau overhead variabel, akan mengurangi biaya total. Karena perubahan tingkat aktivitas tenaga kerja tidak akan mempengaruhi biaya tetap. Persamaan ABC menunjukkan bahwa pengurangan input tenaga kerja yang mempengaruhi aktivitas pengaturan atau dukungan teknik mungkin tidak diinginkan. Dengan memberikan lebih banyak wawasan, keputusan desain yang lebih baik dapat dibuat. Memberikan informasi biaya ABC kepada insinyur desain mungkin akan membawa mereka ke jalur yang berbeda, yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Analisis CVP dan JIT. Jika perusahaan telah mengadopsi JIT, yaitu manufaktur just in time, biaya variabel per unit yang dijual berkurang dan biaya tetap meningkat. Tenaga kerja langsung, misalnya, sekarang dipandang sebagai tetap, bukan variabel. Bahan langsung, di sisi lain, masih merupakan biaya variabel berbasis unit. Faktanya, penekanan pada kualitas total dan pembelian jangka panjang membuat asumsi bahwa biaya bahan langsung sangat proporsional dengan unit yang diproduksi menjadi lebih benar, karena diskon limbah, scrap, dan kuantitas dihilangkan. Biaya variabel berbasis unit lainnya seperti komisi tenaga dan penjualan juga tetap ada. Selain itu, variabel tingkat batch hilang. Di JIT, batch adalah 1 unit. Dengan rumus yang dihasilkan, total cost sama dengan fixed cost ditambah unit variable cost dikali number of unit, ditambah engineering cost dikali number of engineering hour. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.